Aku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah demikian banyak memberikan kepada kita nikmat dalam kehidupan ini, terutama dengan nikmat Islam, ya, yang menjadi kekuatan, ya, bagi kita semua. Karena itu tidak mengherankan kalau banyak pihak yang berupaya menjauhkan kaum muslimin dari Islam, ya. Kalau bisa seluruhnya, kalau tidak bisa ya sebagian, karena itu akan memperlemah umat Islam sekaligus akan mengokohkan, ya, musuh-musuh Islam seperti yang saat ini terjadi, ya, saat saudara-saudara kita di Palestina melakukan kewajiban fardu ain mereka, yaitu jihad fisabilillah, membebaskan negeri Islam yang ditindas. Ada sekelompok yang mengatakan bahwa ini sekedar persoalan kemanusiaan, gitu. Bahkan mengatakan agama jangan dibawa-bawa dalam persoalan ini, ya. Kalau kita lihat pernyataan ini jelas adalah pernyataan yang secara syar'i keliru. Kemudian yang kedua, ada maksud di balik pernyataan ini, ya. Kenapa kita katakan bahwa ini adalah pernyataan yang bertentangan dengan syariat Islam? Pertama, kita tahu bahwa umat Islam itu adalah merupakan umat yang satu, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran kepada kita bahwa umat Islam ini bagaikan satu bangunan, ya. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Jadi seorang muslim atau seorang mukmin dengan mukmin yang lain seperti satu bangunan yang tersusun secara rapi sehingga saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan gambaran bahwa umat Islam ini bagaikan satu tubuh, ya. Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi. Jadi perumpamaan kaum muslimin ini dalam cinta mencintai, sayang menyayangi, dan bahu-membahu seperti satu tubuh. Jadi kalau satu tubuh sakit, maka seluruh anggota tubuh lain seharusnya menjadi sakit. Jadi apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina, itu seharusnya juga menjadi perasaan kita. Sedihnya mereka seharusnya juga menjadi sedihnya kita. Sakitnya mereka seharusnya juga menjadi sakitnya kita. Dizoliminya mereka itu seharusnya karena kita ini satu tubuh, seolah-olah atau kita merasa juga dizolimi. Karena itu tidak boleh seorang muslim mengatakan ini nggak ada hubungannya dengan agama, gitu, ya. Karena Islam telah menyatakan bahwa umat Islam ini merupakan umat yang satu, bagikan satu tubuh. Dan ini adalah perintah agama, gitu. Yang kedua, kalau kita lihat tanah Palestina ini merupakan tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjelaskan hal ini dalam surah Al-Isra di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkahi. Jadi tanah Palestina ini adalah tanah yang diberkahi.
Artinya apa? Tanah ini sebagaimana tanah kaum muslimin yang lain itu seharusnya dijaga oleh kaum muslimin. Karena tanah ini sesungguhnya adalah milik kaum muslimin. Di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an terjadi futuhat ya yang dilakukan oleh kaum muslimin. Karena itu sejak saat itu maka tanah Palestina ini merupakan tanah kaum muslimin. Ketika tanah ini menjadi tanah kaum muslimin, maka tidak boleh kaum muslimin itu membiarkan ada tanahnya yang dirampas. Ya, demikian juga ada kaum muslimin yang dizolimi, ada kaum muslimin yang diusir dari tanahnya sendiri, ada kaum muslimin yang dibantai dan dibunuh. Karena itu persoalan ini bagi kita ini adalah persoalan syariat, ya. Karena ada kewajiban ya untuk kemudian mempertahankan negeri-negeri Islam. Ada kewajiban untuk mencegah dan menghilangkan kezaliman. Ya. Maka di dalamnya itu ada kewajiban jihad. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Waqatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum." Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Jadi ada kewajiban perintah untuk jihad fisabilillah. Ini kewajiban agama. Maka tidak boleh dikatakan ini tidak ada urusannya dengan agama, ya, dengan Islam. Dalam surah Al-Baqarah 191 juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum." Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk melaksanakan jihad fisabilillah, mengizinkan kaum muslimin untuk memerangi orang-orang yang memerangi mereka. Udzina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu. Dia telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Oleh karena itu kita tegaskan bahwa persoalan Palestina ini adalah persoalan Islam, persoalan kaum muslimin. Nah, apa yang kemudian menjadi latar belakang mereka mengatakan jangan bawa-bawa agama? Ya, karena mereka tahu kalau agama ini, yakni Islam, digunakan untuk menyelesaikan persoalan ini, dijadikan pedoman, maka ini akan memperkuat kaum muslimin dan akan kemudian menghilangkan ya penjajahan di negeri-negeri Islam karena ada kewajiban jihad fisabilillah. Yang ini berlaku ya fardu ain bagi penduduk yang ada di tempat yang dijajah, tapi kalau penduduk yang ada di tempat dijajah itu tidak atau belum mampu melakukannya, maka sesungguhnya kewajiban ini juga berlaku bagi kaum muslimin yang terdekat ya, bahkan kaum muslimin yang ada di seluruh dunia. Nah, karena itu mereka berupaya menjauhkan ya Islam ini dari penyelesaian persoalan kehidupan kaum muslimin untuk memperlemah kaum muslimin. Ya. Karena itu kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah telah menjadikan kita bagian dari orang-orang yang beriman kepada Islam dan Islam inilah yang menyelamatkan kita. Karena itu terkait dengan persoalan Palestina ini, ya kita harus punya komitmen ya untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina dan menyerukan kepada tentara-tentara atau tentara-tentara negeri Islam untuk kemudian jihad fisabilillah ke tanah Palestina. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ya pembahasan kita tentang demokrasi sistem kufur ya. Memang keunikan dari buku ini ya, kalau kita lihat dalam buku aslinya itu tidak ada judul-judul ya. Jadi ini buku dari awal sampai akhir itu judulnya satu gitu ya. Jadi kita harus bisa memilah-milah sendiri pembahasannya ya. Ini menunjukkan bahwa pembahasan ini merupakan satu kesatuan ya, sehingga tidak dibagi per bab gitu ya. Sehingga kalau kita lihat dalam buku ini tidak ada judul atau subjudulnya begitu. Nah, karena itu kita perlu
mereview kembali beberapa poin penting yang dijelaskan dalam buku ini kemarin ya. Pertama, poin penting yang pertama adalah demokrasi ini bagian dari produk akal manusia ya. Jadi demokrasi ini bukan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi hal yang penting ya. Karena tidak sedikit ya yang mengatakan bahwa demokrasi itu sebenarnya berasal dari Islam. Nah, kalau kita lihat dari asal-usul sejarahnya, ya tidak ada hubungan sama sekali dengan Islam. Tidak ada sama sekali hubungannya uh, tidak ada sama sekali hubungannya dengan ajaran ya Allah dan tidak ada hubungan sama sekali dengan syariat Islam. Karena demokrasi ini sesungguhnya merupakan produk ya akal manusia. Dia tidak bersandar kepada wahyu ya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ini poin pertama yang ditegaskan ya. Poin yang kedua yang kemarin juga sudah kita bahas, demokrasi ini sesungguhnya lahir dari akidah fasludin anid daulah ya, atau fasludin anil hayah. Jadi demokrasi ini annaha immasaqat an aqidati fasliddini anil hayati. Nah, ini poin kedua yang penting. Jadi demokrasi ini lahir dari pemisahan agama dari kehidupan. Ini tidak bisa dilepaskan dari latar belakang historisnya. Di masa Eropa abad ke-8, ya saat itu yang ada adalah sistem teokrasi, kerajaan gitu ya. Di mana raja itu mengklaim dirinya sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Maka kedaulatan itu ada di tangan raja. Apapun kata-kata raja itu dipastikan benar, dianggap benar. Karena raja itu dianggap wakil Tuhan di muka bumi. Nah, kata-kata raja dianggap kata-kata Tuhan, begitu. Ini konsepsi awalnya ya di masa atau di abad ke-8. Sampai ada istilah king can do no wrong gitu. Raja itu tidak pernah berbuat salah. Nah, dalam keadaan seperti itu maka raja tidak boleh dikritik ya, karena raja itu wakil Tuhan. Apa yang dikatakan oleh raja kata-kata Tuhan. Raja tidak boleh dikritik ya. Nah, disitulah kemudian terjadi kezoliman-kezoliman ketika raja berbuat seenaknya ya, karena sebenarnya agama mereka itu tidak mengatur masalah-masalah politik ya, masalah-masalah ekonomi ya. Agama mereka itu sesungguhnya lebih pada ajaran spiritual begitu. Nah, jadi ketika itu terkait dengan ekonomi, terkait dengan politik, terkait dengan hukum-hukum, itu sebenarnya lebih dari pendapat atau pikiran atau hawa nafsu rajanya sendiri gitu ya. Namun kemudian dilegitimasi dengan asumsi bahwa raja itu adalah wakil Tuhan, seolah-olah itu dari Tuhan. Nah, ini didukung oleh gereja pada waktu itu ya. Gereja memberikan legitimasi ya bahwa raja itu adalah wakil Tuhan di muka bumi. Nah, dalam kondisi seperti itulah kemudian muncul para filosof ya, filosof-filosof liberal, filosof-filosof yang berpikir sekuler gitu. Apa pikiran para filosof ini atau para pemikir ini? Mereka mengatakan kezoliman di abad ke-8 itu karena kedaulatan itu mutlak di tangan raja, sehingga raja bisa melakukan apapun ya, mengatasnamakan Tuhan. Maka kemudian pada waktu itu terpecah dua pemikiran ya. Pemikiran pertama seperti yang tadi saya sebutkan, raja itu wakil Tuhan di muka bumi. Nah, pemikiran yang kedua mengatakan kedaulatan itu harus dicabut dari tangan raja ya. Agama itu harus dijauhkan dari kekuasaan. Itu pikiran yang kedua.
Kemudian terjadilah dialektika antara dua pemikiran ini, maka dimunculkanlah jalan tengah, ya. Nah, jalan tengah inilah yang disebut dengan sekuler, ya. Pemisahan agama dari kehidupan. Jalan tengah ini disebut dengan moderat, ya. Jalan tengah itu apa? Ya, agama itu masih dibutuhkan, kira-kira begitu jalan tengahnya. Karena manusia tanpa agama tentu kering, ya. Mereka menyadari itu. Manusia tanpa agama itu berbahaya. Tapi agama jangan mencampuri urusan-urusan politik. Agama jangan mencampuri urusan-urusan ekonomi. Agama jangan mencampuri urusan-urusan, kalau dalam bahasa kita, muamalah, begitu ya, hubungan antar manusia dengan manusia. Jadi agama itu apa? Agama itu disempitkan perannya hanya dalam urusan individual, ritual, dan moral. Nah, agama sebatas itu. Nah, inilah yang disebut dengan sekuler, ya, jalan tengah. Nah, jalan tengah itu agama tetap diakui, tapi perannya diminimalisir. Hanya mengurusi urusan individual, ritual, dan moralitas, begitu. Jadi kalau misalkan sistem politik, peran agama bagaimana? Ya, peran agama hanya segi moralitas saja. Bahwa berpolitik itu harus jujur, berpolitik itu harus amanah, sebatas itu. Tapi bagaimana sistem politiknya, kebijakan-kebijakan politiknya, ya, itu tidak boleh berdasarkan agama. Ekonomi juga begitu. Ekonomi diambil dari normatifnya saja, ya, bahwa ekonomi itu harus berkeadilan. Tapi bagaimana ekonomi yang berkeadilan itu, yaitu diserahkan kepada pikiran manusia. Nah, dari sanalah muncul sekularisme itu. Maka sekularisme yang menjadi dasar dari sistem demokrasi ini, ya, tidak bisa dilepaskan dari konteks politik, ya, pada abad kegelapan di Eropa. Jadi ini tidak ada hubungannya dan tidak sama, ya, dengan apa yang terjadi di negeri-negeri Islam. Kaum muslimin justru ketika menyatukan agama dengan kehidupannya, kaum muslimin, ya, di masa Rasulullah, di masa Khulafaur Rasyidin, ya, di masa para khalifah, justru menunjukkan kebangkitan, ya, ketika agama ini menjadi dasar dari aturan pengaturan kehidupan, ya. Nah, muncul pertanyaan, apakah kemudian khalifah itu tidak sama dengan sistem kekhilafahan itu, ya, yang merupakan sistem politik dalam Islam, itu tidak sama dengan sistem teokrasi, di mana nanti khalifah menganggap dirinya wakil Tuhan dan dia kemudian membuat aturan sesuai dengan kehendaknya. Nah, tentu tidak, ya. Khalifah dalam hal ini adalah memiliki dua fungsi, ya. Sebagaimana dalam kitab Al-Ahkamus Sultaniyah Imam Al-Mawardi disebutkan, khalifah itu memiliki dua fungsi utama, fi hirasatid dini wa siyasatid dunya. Jadi untuk menjaga agama dan untuk mengatur seluruh urusan-urusan umat manusia, urusan-urusan dunia, gitu ya. Ekonomi, politik, itu kan urusan-urusan dunia, pendidikan, gitu. Nah, namun sumbernya tetap harus merujuk kepada dalil-dalil, ya. Dalam hal ini sumber utamanya itu adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka tidak otomatis, ya, sekali lagi tidak otomatis apa yang diperintahkan oleh raja itu merupakan wahyu, ya, sebagaimana dalam sistem teokrasi kan. Maksudnya begini, tidak otomatis apa yang disampaikan oleh khalifah, maksudnya, ya, bukan raja, ya. Tidak otomatis apa yang disampaikan khalifah, karena dalam sistem Islam itu konsepsi politiknya disebut khilafahan, penguasanya itu disebut khalifah, ya, atau imam atau amirul mukminin, ya, itu bermakna wahid, maknanya sama. Jadi tidak otomatis apa yang disampaikan oleh khalifah itu wahyu, ya, atau dipastikan kebenarannya. Apa yang diperintahkan oleh khalifah atau kebijakan yang diambil oleh khalifah itu tetap harus merujuk kepada, sederhananya merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, gitu. Nah, karena itu tidak bisa diterima bahwa kata-kata khalifah itu sekaligus kata-kata Tuhan, ya, atau firman Allah kalau bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, dari situlah kemudian, ya, ada kewajiban untuk melakukan apa? Muhasabah lil hukam,
ya, ada kewajiban untuk mengkoreksi penguasa. Jadi dalam Islam mengkoreksi penguasa itu bukan hanya hak rakyat, bahkan itu merupakan kewajiban, ya, eh, yang sangat mulia, sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan itu sebagai afdalul jihad, sebaik-baik jihad, ya, melontarkan kata-kata yang hak di depan penguasa yang zalim, gitu. Nah, karena itu mungkinkah khalifah keliru? Ya mungkin, karena dia adalah manusia. Makanya ada kewajiban untuk melakukan muhasabah lil hukam, ada kewajiban untuk mengkoreksi penguasa itu. Nah, ini yang berbeda dengan sistem teokrasi, ya, di mana raja tidak boleh dikritik, dan itu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan munculnya kezaliman raja. Nah, dalam Islam khalifah mungkinkah dia menyimpang? Ya mungkin saja. Ini yang disebut dengan isa'atut tadbiq. Ya, karena itu ada kewajiban untuk meluruskan khalifah kalau kemudian keliru. Bahkan ada mahkamah yang disebut nanti mahkamah mazalim, ya. Jadi mahkamah yang akan menyelesaikan persoalan-persoalan perselisihan antara penguasa dan rakyatnya, gitu. Nah, karena itu ya setting politiknya ini tidak sama dengan kelahiran demokrasi. Nah, di dalam abad kegelapan di Eropa, jadi kalau orang kemudian menyamanyamakan itu keliru, karena telah terbukti yang terjadi dalam Islam itu justru sebaliknya. Ketika agama itu atau yakni Islam dijadikan dasar untuk mengatur seluruh aspek kehidupan, justru umat Islam mendapatkan kebaikan. Ya, karena ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Ya, kalau kita menerapkan syariat Islam, ya kita akan mendapatkan, ya, kebaikan. Ya, karena diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Para ulama menjelaskan apa yang disebut, apa yang terkait dengan hadis ini, ayat ini, ya, adalah wa ma arsalnaka ya Muhammad bisyara'i wal ahkam. Jadi tidaklah kami mengutus engkau Muhammad dengan syariat dan hukum-hukum, ya. Rahmatan li jami'in nas, untuk menjadi rahmat atau kebaikan bagi seluruh umat, ya, manusia. Jadi ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa agama Islam ini adalah agama yang sempurna. Ini jaminan dari Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Nah, karena itu kalau kita menerapkan Islam pasti memberikan kebaikan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Jadi kalaulah penduduk suatu tempat itu, masyarakat itu beriman dan bertakwa, mereka taat pada Allah, menjalankan hukum-hukum Allah secara totalitas, maka tempat itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Kalau umat Islam ini atau manusia ini berpaling dari peringatan Allah, maka dia akan ditimpakan dengan kehidupan yang sempit. Nah, ini poin yang kedua yang penting kemarin itu kita tegaskan kembali. Kemudian yang ketiga, ya, demokrasi ini dilandaskan pada dua ide yang disebut di sini sebagai ide mendasar, ya. Pertama adalah asyadah li sya'bi, kedaulatan di tangan rakyat. Yang kedua, wasya'bu masdarus sultan. Jadi rakyat itu merupakan sumber kekuasaan, gitu. Ini sebenarnya merupakan semacam tadi itu jalan tengah, ya, dari sistem teokrasi. Nah, ketika sistem teokrasi itu kan kedaulatan itu ada di tangan raja, maka mereka asumsikan agar kemudian memberikan kebaikan pada rakyat, kedaulatan itu harus ada di tangan rakyat, gitu. Nah, karena itu nanti dalam sistem demokrasi kekuasaan itu harus dibagi, ya, yang disebut nanti dengan separation of powers, gitu ya, pembagian kekuasaan. Ada kekuasaan eksekutif, ada kekuasaan legislatif, ada kekuasaan yudikatif, gitu. Karena itulah kalau kita lihat, ya, asyadah atau kedaulatan itu harus diberikan kepada rakyat, gitu.
asumsinya kalau kedaulatan itu diberikan rakyat kepada rakyat atau suara terbanyak itu akan menjamin kepentingan rakyat gitu. Nah, walaupun nanti dalam realitanya ya kedaulatan di tangan rakyat ini kemudian lebih pada ide yang ide yang khoyal ya, khoyali, ide yang ide yang utopis gitu ya. Kenyataannya nanti kedaulatan itu tidak benar-benar di tangan rakyat gitu. Kedaulatan itu ternyata ada di tangan segelintir orang, yaitu para pemilik modal ya, dalam sistem demokrasi, ada para oligarki atau yang mereka memiliki kekuatan modal gitu. Bukan rakyat begitu. Maka kebijakan-kebijakan yang muncul juga bukan berpihak kepada rakyat. Jadi kedaulatan di tangan rakyat itu menjadi suatu gagasan yang utopis ya. Tapi prinsip pentingnya seperti itu ya, memberikan kedaulatan di tangan rakyat ya. Padahal kalau kita lihat dalam prinsip Islam, baik itu kedaulatan diberikan kepada raja atau kedaulatan diberikan diasumsikan ya, kedaulatan itu diberikan kepada rakyat semua atau yang mayoritas rakyat atau yang mewakili rakyat ya tetap saja ya itu artinya hukum itu berdasarkan pada hawa nafsu manusia begitu. Bedanya apa kalau kerajaan di tangan satu orang yaitu raja. Nah, kalau demokrasi kedaulatan itu di tangan yang mengatasnamakan mayoritas rakyat walaupun itu sebenarnya segelintir orang juga gitu. Nah, bedanya itu saja. Tapi dilihat dari bahwa itu juga bersumber dari hawa nafsu ya sama sebenarnya. Maka kerusakannya juga sama ya. Kerusakan akibat kedaulatan diberikan kepada raja dengan kerusakan yang terjadi kepada umat manusia ketika kedaulatan diberikan kepada manusia, nah, itu sama saja, sama-sama merusak ya, sebagaimana yang kita lihat sekarang ini ya. Kemudian rakyat merupakan sumber kekuasaan. Ini prinsip yang kedua dalam sistem demokrasi. Ya. Nanti kita akan pada bagian berikutnya nanti akan dibandingkan dengan Islam ya. Kalau dalam Islam itu singkatnya sedikit saja, kedaulatan itu ada di tangan syariat ya, asyidah syar'i. Jadi yang menentukan baik dan buruk, halal dan haram itu adalah syariat. Ya, dalam hal ini bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi bukan hawa nafsu atau pikiran manusia ya, dilihat dari sumbernya itu. Nah, kekuasaan ya itu jadi nanti dibedakan kalau dalam Islam ada yang disebut dengan asyidah kedaulatan, yang kedua ada yang disebut dengan kekuasaan. Kekuasaan dari dalam pengertian ya bahwa rakyatlah yang mengangkat khalifah, memilih dan mengangkat khalifah itu benar gitu ya. Dilihat dari sisi itu bahwa rakyatlah atau umat berhak untuk mengkoreksi khalifah itu benar ya dari sisi situnya. Tapi dari segi kedaulatannya ya ini yang membedakan dengan demokrasi ya. Kedaulatan dalam Islam itu di tangan hukum syara, asyidah dari syar'i. Ya, bukan di tangan rakyat gitu ya. Nah, kemudian poin keempat dari sistem demokrasi ini yang ini penting juga kita pahami, demokrasi adalah sistem pemerintahan mayoritas begitu. Nah, ini asumsinya kan begini, bahwa tidak mungkin atau sulit sekali, apalagi jumlah penduduknya yang sangat besar, rakyat itu ya menjalankan pemerintahannya secara langsung, gitu. Itu sangat sulit sekali. Maka dibangunlah satu pemikiran, ya apa yang disebut dengan perwakilan. Ya, jadi rakyat itu diwakilkan oleh sekelompok orang, ya. Nah, jadi pemerintahannya itu adalah pemerintahan yang sebenarnya diwakilkan oleh sekelompok orang. Demikian juga legislatifnya atau parlemennya itu adalah diwakilkan oleh sekelompok orang. Ya. Karena itu dalam sistem demokrasi ini poin yang penting juga adalah apa yang disebut dengan sistem perwakilan ini. Karena tidak mungkin
atau sulit sekali ya, sulit sekali rakyat itu, apalagi kalau jumlahnya penduduknya besar, itu langsung kemudian menjalankan pemerintahan atau membuat hukum, maka dibuatlah lembaga-lembaga perwakilan ya. Idealnya begitu ya, walaupun kenyataannya kalau kita lihat apakah benar ya lembaga-lembaga yang diklaim sebagai perwakilan rakyat itu benar-benar mewakili rakyat gitu. Nah, ternyata kalau kata pepatah itu jauh panggang dari api, kenyataannya tidak begitu. Karena nanti kemudian ya eh, wakil rakyat itu dikendalikan oleh para pemilik modal, atau wakil rakyat itu sendiri merupakan para pemilik modal gitu. Maka kebijakan-kebijakan mereka itu lebih berpihak kepada para pemilik modal gitu. Ya, seperti di Amerika atau di Inggris itu sama ya, kebijakan-kebijakan itu adalah berpihak kepada pemilik modal. Maka serangan bahkan perang sekalipun itu karena ada kepentingan para pemilik modal, seperti perang Irak, di situ ada kepentingan minyak gitu ya. Di Libya itu ada kepentingan minyak yang luar biasa gitu. Atau ada yang disebut dengan kepentingan bisnismen atau pengusaha senjata dalam perang-perang itu ya, yang sering disebut dengan military industrial complex gitu ya. Jadi di mana ada perang, nah, di situ ada industri militer, dan di belakangnya itu adalah para pemilik modal. Maka perang-perang yang ada itu tidak bisa dilepaskan daripada kepentingan para pemilik modal ini ya. Dan itu juga bisa kita lihat misalkan di Indonesia ya, sebagian besar kebijakan-kebijakan itu adalah untuk kepentingan para pemilik modal, seperti undang-undang migas, undang-undang kelistrikan ya, termasuk yang terakhir itu undang-undang cipta kerja. Ini lebih berpihak kepada pemilik modal. Jadi yang namanya konsepsi perwakilan itu ya adalah konsepsi yang kenyataannya itu adalah konsepsi yang utopis ya. Misalkan BBM dinaikkan ya, pemerintah tidak pernah bertanya kepada rakyat gitu. Jadi yang ada itu asumsi bahwa mereka merasa telah dipilih oleh rakyat, jadi seolah-olah apapun yang mereka lakukan itu sudah sejalan dengan kepentingan rakyat. Nah, itu kan asumsi ya. Ya, sebagaimana raja tadi, ya raja menganggap dirinya wakil Tuhan kan gitu, sehingga apa kata raja itu kata-kata Tuhan, kan ini sama saja sebenarnya. Jadi itu asumsi yang mereka bangun. Nah, kenyataannya ya ketika ingin menaikkan BBM misalkan, mereka tidak bertanya kepada rakyat kan gitu. Nah, itulah yang kemudian terjadi ya. Prinsip yang kelima ya, demokrasi itu menyatakan ada 4 kebebasan yang wajib dijamin. Jadi demokrasi ini tidak bisa dilepaskan dari 4 kebebasan ini ya. Jadi dimanapun sistem demokrasi ya harus menjamin 4 kebebasan ini, karena ini merupakan 4 macam pilar penting lah, pilar kebebasan yang penting. Yang pertama adalah hurriyatul aqidah, kebebasan agama, ya freedom of religion. Yang kedua adalah hurriyatul ra'yi, kebebasan berpendapat atau freedom of speech. Kemudian yang berikutnya adalah hurriyatul tamalluk, ya kebebasan kepemilikan atau freedom of ownership. Yang berikutnya itu ya yang keempat adalah kebebasan bertingkah laku ya, kebebasan bertingkah laku atau al-hurriyatus syakhsiyatu ya. Jadi ini 4 kebebasan yang harus ada dalam sistem demokrasi. Maka negara yang demokrasinya tidak atau belum sepenuhnya menjamin 4 kebebasan ini, maka tidak bisa disebut negara demokrasi yang ideal gitu ya. Walaupun nanti akan dibahas ya, kenyataannya ya kebebasan ini juga sebenarnya gagasan yang utopis juga ya. Misalnya ketika mereka bicara tentang kebebasan beragama, ya, tetap saja mereka membatasi begitu ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Perancis misalkan. Jadi Perancis ini termasuk negara sekuler yang radikal begitu ya. Amerika itu radikal, tapi lebih radikal lagi Perancis. Kenapa? Karena
Prancis ini menganggap dirinya itu adalah tempat di mana lahirnya sekularisme, ya, yang disebut dengan revolusi sosial di Prancis itu kan, ya. Jadi mereka itu sangat-sangat tanda kutip fanatis dengan sekulernya itu, ya. Dalam kenyataannya di Prancis sendiri, apa yang disebut dengan kebebasan beragama itu tidak sepenuhnya juga, gitu. Buktinya apa? Umat Islam yang ada di sana, ya, dilarang untuk memakai, misalkan anak-anak sekolah dilarang untuk memakai abaya atau jilbab, ya. Padahal kewajiban jilbab itu kan kewajiban agama untuk menjalankan agama, kan gitu. Nah, tidak ada kebebasan. Nah, dengan alasan apa? Dengan alasan mengancam sekularisme. Kenapa mengancam sekularisme? Karena dalam pakaian itu ada dakwah, istilah mereka itu, ya. Dakwah di tempat umum, dakwah di tempat publik itu tidak boleh, kan gitu. Ini mengancam sekularisme. Jadi artinya apa? Mereka sendiri sebenarnya tidak benar-benar, ya, melaksanakan apa yang disebut dengan kebebasan beragama itu, ya. Demikian juga seruan-seruan umat Islam di, misalkan banyak negeri Islam yang mengklaim sebagai negara demokrasi, ya, seperti Indonesia misalkan, itu kan mengklaim sebagai negara demokrasi. Tapi ketika ada rakyatnya, ada sekelompok kaum muslimin, ada sebagian dari kaum muslimin atau ada kaum muslimin yang menyerukan misalkan menerapkan seluruh syariat Islam secara kafah, secara totalitas, ya, melaksanakan kewajiban untuk iqamatul khilafah, menegakkan khilafah, ya, itu tidak diberikan ruang, gitu, ya, bahkan dikriminalisasi. Padahal itu kan sebenarnya bagian dari apa, aspirasi beragama kalau dalam sistem demokrasi, kan begitu. Nah, jadi tetap saja kebebasan mereka itu adalah kebebasan yang tidak sepenuhnya. Karena itu kebebasan-kebebasan ini sebenarnya juga kebebasan yang lebih pada prakteknya itu utopia juga, begitu, ya. Selain kebebasan berpendapat, ya, dalam hal-hal tertentu, ya, misalkan di Prancis itu dilarang itu mengkritik apa, Yahudi itu dilarang, ya. Itu ada undang-undang yang kemudian mengkriminalisasi siapapun yang mengkritik Yahudi, termasuk diasumsikan yang mengkritik negara apa yang disebut oleh Barat sebagai negara Israel, gitu, ya. Nah, itu diasumsikan itu eh, apa istilah mereka itu antisemit, gitu, ya. Artinya anti Yahudi, begitu. Nah, karena itu dianggap sebagai bentuk kriminalitas, ya, bisa dikriminalisasi, gitu. Padahal sebenarnya itu kan kalau kalau mau benar-benar uh, memegang prinsip mereka, itu kan sebenarnya bagian dari kebebasan berpendapat, ya, mengkritik kebijakan atau kebijakan satu negara seperti yang, atau kebijakan penjajahan yang dilakukan oleh entitas penjajah Yahudi, itu kan sebenarnya bagian dari kebebasan berpendapat sebenarnya, tapi itu kemudian dikriminalisasi, kan begitu. Ada kebebasan kepemilikan, ada kebebasan berperilaku dan sebagainya. Ini eh, 4 prinsip kebebasan yang kemarin itu sudah kita bahas, ya. Nah, kemudian ditambahkan dalam buku ini, ya, eh, kritik, ya, kritik terhadap sistem demokrasi ini. Jadi pertama, awal-awal itu dijelaskan poin-poin penting, ya, apa itu hakikat dari sistem demokrasi. Kemudian kritik terhadap demokrasi ini ada 2, ya, kritik ini. Kritik yang pertama, ya, pertama, demokrasi itu belum pernah diterapkan secara real bahkan di negara-negara asal demokrasi. Tadi sudah kita singgung sedikit. Kemudian praktek demokrasi itu lebih pada didasarkan pada omong kosong dan penyesatan, ya. Ini kritik yang disebutkan dalam buku ini, ya. Pertama, yang dikritik itu adalah konsepsi mayoritas masyarakat. Apa benar, ya, pemerintahan itu mewakili masyarakat, ya? Demikian juga apa benar parlemen itu mewakili masyarakat, ya? Itu semacam anggapan saja, gitu, ya. Karena tidak mungkin apalagi rakyat dalam jumlah yang banyak itu langsung memerintah, kan.
langsung membuat hukum. Jadi sistem perwakilan ini adalah sistem yang sebenarnya itu diasumsikan saja dan tidak sepenuhnya sistem perwakilan ini mewakili rakyat, ya, termasuk prinsip mayoritas juga, ya. Antara lain, uh, saya sederhanakan, ini contoh dari saya saja, ya. Misalkan, ya, ada 3 capres calon presiden, ya, hasil pemilunya capres yang pertama jumlahnya 40%. Capres yang kedua memenangkan suara 35%. Capres yang ketiga misalkan memenangkan jumlah suara berapa ini? 25% gitu. Nah, kira-kira yang jadi presiden itu siapa ini? Nah, tentu capres yang pertama, ya, yang jumlahnya itu 40%. Tapi kalau totalnya dihitung kan sebenarnya dia tidak mayoritas kan? Benar nggak? Karena capres yang pertama, yang kedua, dan ketiga itu jumlahnya 60% kan. Nah, jadi sebenarnya pemenangnya itu tidak otomatis, ya, mewakili mayoritas masyarakat kan begitu. Nah, ini contoh yang sederhana yang saya buat gitu, ya. Intinya apakah itu benar-benar mewakili mayoritas masyarakat? Ya, kenyataannya itu tidak, ya. Ditambah lagi, anggota parlemen atau kepala negara itu lebih banyak dikendalikan oleh oligarki, ya, seperti para pemilik modal di Amerika Serikat atau bangsawan, aristokrat seperti di Inggris, ya. Mereka lah yang kemudian mengendalikan, ya, parlemen, ya, termasuk pemerintahan, ya. Nah, ini tidak bisa dilepaskan dari sistem demokrasi yang sebenarnya sistem politik yang mahal gitu, ya, yang di mana uang itu jadi panglima gitu. Ya, jadi siapa yang memiliki modal besar biasanya itu kemungkinan dia untuk memenangkan pemilu itu besar, ya. Sementara siapa yang menguasai modal yang besar itu, ya, ya tidak lain tentu adalah para pemilik modal gitulah. Disinilah jalannya. Kenapa kemudian dalam sistem demokrasi itu, ya, akhirnya dikendalikan oleh segelintir orang yang disebut oligarki. Oligarki itu bisa merupakan pemilik modal, yang ini banyak terjadi di Amerika Serikat. Maka kalau kita lihat baik itu Republik atau Demokrat, ya, sebagian besar itu, ya, kalaupun dia tidak langsung politisi itu seorang pengusaha atau dia di backup oleh pengusaha gitu kan. Mulai dari biaya pendanaan kampanye, ya, pencalonan dan sebagainya, itu didanai oleh para pemilik modal atau dia sendiri karena dia kaya dia sendiri gitu kan. Maka pemilik modal inilah yang berkuasa gitu. Demikian juga di Inggris, ya, pengaruh dari bangsawan itu masih sangat kuat gitu. Nah, ini sehingga apa yang diklaim sebagai mewakili mayoritas masyarakat, ya, dalam kenyataannya tidak seperti itu. Yang kedua, apakah undang-undang produk demokrasi mewakili mayoritas rakyat? Ya, kenyataannya tidak, ya, atau seringkali tidak gitu, ya. Mungkin bahasanya lebih tepat begitu, seringkali tidak gitu, ya. Kenapa? Karena wakil rakyat itu telah dikendalikan oleh oligarki tadi, yaitu para pemilik modal maupun aristokrat, ya. Maka kebijakan atau undang-undang yang dihasilkan itu juga akhirnya lebih berpihak kepada pemilik modal, ya. Ini bisa kita lihat misalkan, ini tambahan dari saya, ya, di Indonesia, ya, banyak undang-undang itu yang kemudian lebih berpihak kepada pemilik modal. Ada undang-undang mineral dan batu bara, ada undang-undang kelistrikan yang sekarang banyak dikritik, itu antara lain undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, ada undang-undang ibu kota negara dan sebagainya. Nah, ini adalah undang-undang yang lebih banyak berpihak kepada pemilik modal. Ya, misalkan undang-undang Cipta Kerja yang baru mengatur tentang pengenaan royalti batubara 0%, ya, bagi pelaku usaha tambang batubara yang melakukan hilirisasi. Ya, aturan mengenai royalti 0% ini dimuat dalam pasal 39 Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, sebelumnya royalti batubara untuk
pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara itu sebelumnya 13,5%, ya, dan seterusnya gitu ya. Tapi kemudian royaltinya ini 0%. Itu untuk kepentingan apa ya? Kepentingan para pemilik modal gitu ya. Nah, ditambah lagi ya batas antara penguasa dan pengusaha itu semakin tipis gitu ya. Misalkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian itu ternyata banyak pengurus teras Kadin Indonesia ya. Anggota DPR juga banyak menjalani peran profesi ya pengusaha sebelumnya ya. Nah, jadi ini yang kemudian membuat kebijakan-kebijakan dalam sistem demokrasi itu tidak sepenuhnya mewakili rakyat. Nah, ini yang disebut dengan bahwa demokrasi itu akhirnya sebenarnya adalah pemerintahan yang dikendalikan oleh segelintir orang atau oligarki. Ya. Oligarki itu ya lebih kurang artinya pemerintahan oleh sedikit orang, ya. Oligoi artinya sedikit dan archein artinya untuk menguasai. Gitu. Ya. Walaupun mengatasnamakan rakyat. Gitu. Jadi rakyat itu sebenarnya hanya untuk legitimasi. Nanti yang berkuasa itu adalah segelintir orang. Nah, kekuatan oligarki ini apa? Kalau kata Winters, kekuatan oligarki ini adalah modal, ya, kekayaan. Ya, maka dengan kekayaannya dia bisa melakukan banyak hal, membeli jabatan, menentukan hasil politik hukum, ya, sampai di beberapa negara itu menimbulkan konflik-konflik juga dilakukan oleh para oligarki ini, ya, membantu milisi bersenjata, memperkerjakan massa dan sebagainya. Ya, ini secara umum seperti itu. Nah, bagaimana politik itu uang itu bisa mempengaruhi politik? Ya, intinya mulai dari pembiayaan partai dan kandidat sampai kemudian ketika dia menjadi pejabat yang terpilih. Ya, intinya begitu. Ketika dalam pembiayaan partai dan kandidat, nah ini membutuhkan modal yang besar, ada donor yang besar, biasanya adalah para pemilik modal, atau pembiayaannya itu dari anggota partai dan kegiatan partai yang menghasilkan uang, ya. Maka wajar kalau sekarang ini ya semakin banyak anggota-anggota partai, ya, baik yang duduk di parlemen ataupun yang di eksekutif itu terlibat korupsi, ya, karena itu sebenarnya bagian dari pembiayaan partai dan kandidat itu, gitu ya. Kemudian juga ada dana pribadi dari kandidat, ya, mungkin dia orang kaya yang hebat, yang punya dana yang besar, ya. Nah, bisa juga itu dari pejabat yang terpilih, gitu ya. Jadi beberapa partai itu memberikan aturan kalau ada anggota partai yang menjadi pejabat dia harus mensetor uang. Nah, itu bisa dari situ kan. Kemudian ada juga pendapatan yang ilegal, ya. Ada juga yang itu sebenarnya pendapatan negara tapi digunakan untuk pembiayaan partai, ya, atas nama bansos misalkan, ya. Itu kan sebenarnya pembiayaan negara, tapi yang bergerak nanti itu adalah anggota partainya, kan gitu. Ya, walaupun mengatasnamakan negara gitu ya. Kemudian ada bantuan-bantuan untuk pesantren gitu kan. Nah, itu sebenarnya kementerian tertentu gitu ya. Tapi di belakangnya itu ya orang-orang partai gitu kan. Nah, itu cara-cara pembiayaan, cara-cara uang itu mempengaruhi politik, ya. Pembiayaan itu bisa yang disebut legal gitu ya. Ada juga yang legal itu biasanya transportasi, makanan, poster, nah itu legal lah itu ya. Nah, ada juga pembiayaan untuk partai dan kandidat ini yang remang-remang, ya, ada jasa konsultan, ya, gitu macam-macam. Nah, itu remang-remang itu. Atau ada yang ilegal, ya, pembelian suara, penyogokan media, penyuapan dan sebagainya, ya. Atau setelah terpilih, ya, dia membuat kebijakan-kebijakan, ya, ada yang kelihatan legal gitu ya untuk kepentingan
kelompok atau partainya atau untuk dirinya sendiri gitu ya. Misalkan pemberian jabatan kepada para pendukung, penunjukan pekerjaan proyek, pemberian proyek di daerah pemilihan yang begitu-begitu. Itu kelihatan legal ya, tapi sebenarnya di belakangnya itu adalah orang-orang partai kan begitu. Nah, itu komisaris-komisaris biasanya seperti itu ya. Jadi siapa-siapa yang menjadi pendukung rezim yang berkuasa ya paling tidak jadi komisaris lah itu. Atau diangkat jadi menteri gitu kan. Nah, kemudian ada juga yang ilegal ya seperti suap, beli suara dan macam-macam ya. Ini pola kerja ya. Bagaimana uang itu mempengaruhi politik dan itulah yang kemudian terjadi ya. Sama halnya dengan oligarki di Indonesia ya. Jadi oligarki Indonesia itu memiliki uang, media, jaringan dan posisi di partai ya. Sehingga mereka sangat dominan dalam sistem demokrasi ini. Bahkan untuk memilihkan calon-calonnya itu juga sebenarnya para pemilik modal ini ya. Jadi rakyat itu kan sebenarnya memilih calon yang sudah dipilih oleh para pemilik modal. Jadi yang terjadi sekarang kan begitu. Dari ketiga calon itu kan sebenarnya calon yang dipilih oleh para pemilik modal dan rakyat tinggal memilih itu kan gitu. Jadi ya asumsinya sebenarnya yang memilih presiden itu sebenarnya para pemilik modal kan begitu. Ya, nah, bisa kita lihat siapa yang mengangkat calon-calon presiden yang sekarang. Nah, itu kan para pemilik modal. Gitu. Nah, itu tidak bisa tadi yang saya sebutkan ya, dana kampanye politik yang mahal, sebagaimana eh, dalam tulisan di Republika ini yang cukup lama tahun 2013 ini. Mau jadi anggota DPR, penguasa harus siapkan dana 20 miliar. Gitu. Lebih kurang begitu. Kalau sekarang mungkin lebih besar ya. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Pramono Anung ya, politisi dari Partai Demokrasi Indonesia gitu ya. Jadi dana kampanye ini kalau saya tidak salah ini hasil ini dia ya, eh, apa namanya eh, tesis atau apa penelitian disertasi ya, penelitian disertasinya itu disertasi. Kalau disertasi itu berarti apa itu? Doktor atau S2 atau S3 ya kalau disertasi. Disertasi itu apa? Doktor ya. Jadi gelar doktornya ini buat penelitian ya terhadap politik ya dan kesimpulannya begitu. Nah, dana itu dikeluarkan oleh seorang penguasa yang di DPR pemilu 2009 kemarin ya. Nah, itu hasil penelitian. Dari penelitian disertasinya, ini disertasi Pramono Anung ini ya, kelompok penguasa menjadi golongan yang mengeluarkan dana politik paling tinggi. Ya, dengan modal fantastis tersebut banyak yang mendapatkan kursi di DPR. Padahal mereka ditempatkan pada nomor urut besar. Ya, jumlah wajah baru di parlemen pada 2009 itu 72% dan sebagian besar hasil penelitiannya ini ya berlatar belakang pengusaha. Dalam pemilu legislatif 2014, sebagian besar anggota parlemen tersebut kembali mencalonkan diri dan bila dipresentasikan mencapai angka 90%. Artinya pengusaha lagi yang menang gitu ya. Apalagi undang-undang pemilu mengatur pembatasan bulan kampanye ya dan seterusnya gitu. Nah, ini para peran pemodal ya dalam konstelasi politik Pilpres 2019 kemarin ya. Sekarang ya lebih kurang sama lah. Tidak jauh berbeda. Nah, kira-kira itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Intinya beberapa kritik ya yang disampaikan dalam buku ini adalah tentang bahwa demokrasi itu belum pernah diterapkan secara real bahkan dalam negara asal demokrasi sekalipun. Kemudian praktek demokrasi itu lebih didasarkan pada omong kosong dan penyesatan. Ya. Nah, dalam buku ini dijelaskan rinciannya, tapi secara global seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini sebagai pengantar kita untuk berdiskusi. Tafadhol. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu telah sama-sama kita dengarkan
pemaparan materi dari Warisan. Itu kita buka sesi tanya jawab. Bapak Ibu jika ada Bapak Ibu yang bertanya, silakan kirimkan pertanyaannya melalui kolom chat. Nanti akan kami bacakan, atau ada yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz berkaitan dengan diskusi atau materi yang tadi disampaikan oleh Ustaz ya. Buat kita Bapak Ibu, jangan pernah bosan ya, karena membahas demokrasi ini meskipun ini boleh jadi diskusi yang selalu hadir di tengah-tengah kita, namun di tengah umat ini menjadi persoalan yang seakan-akan nggak akan tinggal ya. Karena setiap 5 tahun sekali ada kontestasi namanya ada kontestasi ya, musiman yang ini dimanfaatkan oleh para pemilik modal dan orang-orang yang punya kepentingan agar demokrasi ini terus subur dan kita semacam menjadi bersaing cepat ya untuk menggagas perubahan yang diakibatkan oleh penerapan demokrasi. Ya alhamdulillah Bapak Ibu, sekali lagi kami ingatkan jika Bapak Ibu ada yang ingin bertanya bisa kirim saja pertanyaan. Ya, oke, ini Pak Herman Bashir sudah bergabung. Halo. Nah, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Herman. Ini izin bertanya, Ustaz. Ini kan demokrasi sistem kufur, baik itu penerapan dari legislatif, yudikatif maupun eksekutifnya. Cuma saya pernah baca itu bahwa Syekh Abdul Qadir Zolum yang mengarang kitab ini itu pernah mengajukan diri atau mencalonkan diri jadi eh, legislatif kalau nggak salah di Yordania itu, eh, di awal-awal Hizib berdiri. Itu kenapa bisa mencalonkan diri meskipun pada waktu itu kan dicurangi? Apakah pada waktu itu belum ada pengkajian mendalam atau fakta legislatif di sana berbeda dengan kita itu, Ustaz, di negeri kita? Mungkin itu, Ustaz. Syukran. Ya, baik. Pertama, yang setahu saya bukan penulis buku ini ya yang mencalonkan diri itu ya. Penulis buku ini tidak pernah mencalonkan diri, setahu saya ya, kecuali ada importasi yang lain ya. Jadi begini, yang kita bahas ini kan sistem demokrasi. Secara konsepsi itu seperti itu. Ya, asal usulnya seperti apa, pandangan Islamnya seperti apa. Nah kemudian ketika kita bicara aktivitas-aktivitas apa yang kita lakukan dalam sistem politik, ya, dalam sistem politik apapun, yaitu tentu terkait nanti dengan hukum syara, detail-detailnya, gitu kan, atau kasuistiknya, gitu. Jadi tidak bisa kemudian dikatakan karena negara kita ini adalah negara demokrasi, jadi kemudian disimpulkan karena demokrasi itu sistem kufur, setiap aktivitas politik di dalam negara ini kemudian menjadi haram hukumnya. Nah, tidak seperti itu, ya. Nah, sama halnya juga dengan misalkan konsepsi sebagian besar kaum muslimin sekarang ini kan berada dalam sistem pemerintahan yang tidak Islami ya, atau bisa disebut secara fikih itu ya. Ini secara fikih ini kita berada dalam sebagian besar mayoritas kaum muslimin ya, darul kufur gitu kan. Darul kufur ini kan negara yang tidak didasarkan pada Islam. Meskipun orang-orangnya bukan berarti kafir ya, ini perlu diberikan catatan tambahan ini. Karena seringkali kalau kita bicara darul kufur seolah-olah orangnya kafir gitu. Darul kufur itu belum tentu orang-orangnya kafir ya. Bisa ada darul kufur ya di dalamnya tetap muslim ya. Sama halnya seperti Darul Islam. Darul Islam itu bukan berarti semua penduduknya itu muslim gitu.
Jadi ini bicara tentang status negaranya. Ini penting ya. Kalau yang disebut dengan Darul Kufur itu kan negara yang bukan didasarkan pada syariat Islam secara totalitas, kekuasaannya dan keamanannya juga bukan di tangan kaum muslimin. Itu yang disebut dengan Darul Kufur. Tapi penduduknya ya bisa jadi Islam, bahkan bisa jadi mayoritas Islam penduduknya kan gitu. Nah, kemudian ada yang disebut Darul Islam. Ini Darul Islam itu yang diterapkan adalah seluruh syariat Islam secara kafah, totalitas, ya, keamanan dan kekuasaannya di tangan kaum muslimin. Nah, misalkan ketika negaranya itu bukan negara yang didasarkan pada Islam, apakah setiap aktivitas masyarakat termasuk kita dalam negara itu kemudian menjadi haram semua, gitu kan? Karena ini adalah negara yang bukan negara Islam. Nah, ini kita bicara tentang konsepsi negaranya. Nah, adapun aktivitas-aktivitas di dalamnya, yaitu ada hukum-hukum yang tersendiri. Ya, ada yang boleh, ada yang tidak. Ya, misalkan jual beli, gitu ya. Negaranya negara yang bukan didasarkan syariat Islam. Boleh nggak kita jual beli? Ya boleh, asal sesuai dengan syariat Islam, kan gitu. Bolehkah kita berbisnis dengan orang kafir misalkan? Boleh, asal sesuai dengan syariat Islam. Atau bolehkah kita sekolah di sekolah negeri misalkan ya? Ya boleh, gitu kan. Jadi bukan, jangan digeneralisir gitu ya. Karena namanya hukum itu tidak bisa digeneralisir gitu. Nah, demikian juga ketika kita bicara tentang sistem demokrasi ya. Demokrasi itu secara hukum ya begitu. Adapun aktivitas politik yang ada dalam sistem demokrasi itu harus dilihat kasus per kasus ya. Misalkan terkait dengan keikutsertaan seseorang misalkan mencalonkan diri sebagai wakil rakyat misalkan. Pada hakikatnya itu ya boleh secara hukum. Karena di situ ada perwakilan istilahnya, akad wakalah ya. Jadi kita itu mengangkat wakil kita kan gitu, akad wakalah. Namun akad wakalah dalam Islam itu ada syaratnya gitu ya, bukan sembarangan akad wakalah. Artinya apa? Orang yang mewakili kita itu kita pastikan akan menjalankan ya kewajiban-kewajiban berdasarkan syariat Islam dan akan meninggalkan perkara-perkara yang haram yang ditegaskan oleh syariat Islam gitu. Jadi ketika ada yang masuk dalam konsultasi politik ya, misalkan menjadi anggota parlemen misalkan, dia boleh dipilih ya oleh kita itu karena itu adalah akad wakalah dengan syarat ya, dengan syarat dia ketika jadi anggota parlemen itu menjalankan syariat Islam dan tidak melakukan keharaman gitu. Nah, apa yang bisa kemudian dia lakukan di parlemen itu ya? Misalkan menjalankan syariat Islam itu artinya apa? Di parlemen, forum parlemen itu harus dia jadikan untuk menjadi forum amar ma'ruf nahi mungkar. Itu yang pertama. Kemudian dia harus berani mengkoreksi ya kebijakan-kebijakan negara yang bertentangan dengan syariat Islam. Nah, ya, karena pada prinsipnya saat itu dia melakukan aktivitas muhasabah yang itu dibolehkan di dalam Islam. Lantas apa yang tidak dibolehkan? Yang tidak dibolehkan itu legislasi. Ketika dia menjadi anggota parlemen itu, dia kemudian membuat hukum, gitu kan? Karena membuat hukum itu bukan di dalam sistem demokrasi itu, ya dalam parlemen itu kan dasarnya itu bukanlah Islam kan gitu. Jadi mencalonkannya seorang itu menjadi anggota parlemen ya boleh gitu. Nah, tinggal nanti dilihat apakah kemudian kewajiban-kewajibannya itu bisa dia laksanakan, apakah yang haram-haram itu bisa dia tinggalkan. Nah, kalau dia tidak bisa melakukan hal menjaga prinsip-prinsip seperti itu, ya tentu dia tidak memilih langkah itu. Ya. Jadi kalaupun ada yang mencalonkan diri dengan tekad, saya bisa nih, nah gitu, saya bisa misalkan nanti di parlemen akan mengkoreksi
kekuasaan yang ada yang bertentangan dengan Islam, ya, saya nggak akan terlibat dalam hal-hal yang diharamkan. Ya, kalau dia bisa, ya maju gitu kan. Nah, masalah memungkinkan atau tidak, ya dia lihat sendiri nanti realitanya kan gitu. Nah, eh, sehingga itulah yang sebenarnya dilakukan oleh seorang sahabat senior Hizbut Tahrir di Yordania, ya. Dia mencalonkan diri dengan tekad seperti itu, dan itu kemudian uh, terbukti gitu ya di dalam anggota ketika dia menjadi terpilih dan dia ada di anggota parlemen itu, ya dia kemudian melakukan tugas-tugasnya, mengkoreksi penguasa, menyerukan syariat Islam. Walaupun tidak lama ya, karena setelah itu dia dikeluarkan dari anggota parlemen. Nah, itu konsekuensi ya, konsekuensi dari pilihan dia ya. Kira-kira begitu yang bisa saya jawab ya, Bang Herman Bashir ya. Jadi intinya tidak bisa digeneralisir secara keseluruhan. Jadi ada aktivitas-aktivitas yang boleh, ada yang tidak begitu. Ya, cuma saya namanya Teh Ahmad Daur, Pak. Iya, saya Ahmad Dahur, benar. Insya Allah berarti nanti kita hidupkan lagi persoalannya, mana yang memang menjadi akad wakalah yang boleh tadi yang disampaikan oleh Ustaz. Meskipun tidak boleh digeneralisir, mana yang boleh dikerjakan, yang dikerjain, tapi yang memang dalam prinsipnya tidak terpisah dari fungsi legislasi, ya berarti ini harus dihindari tadi disampaikan oleh Ustaz. Ya, mungkin ini bisa ditangkap Pak Herman Bashir ya. Nah, Ustaz, jazakallah khair. Ya. Ini Ustaz, ada pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Setidaknya ini kita cukupkan dengan 2 penanya tadi Ustaz. Sudah 3 nih Ustaz. Mudah-mudahan ini masih ada waktunya Ustaz. Sepertinya masih ada pertanyaan yang berhubungan dengan tadi tanggapan Ustaz. Dari Umu Muklihah Ustaz. Nah, ini beliau minta arahan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di kalangan umum. Ustaz mohon tanggapannya. Pertama Ustaz, jika tidak ikut dalam pesta demonstrasi, maka nanti parlemen akan dikuasai oleh menteri. Mohon bantuan Ustaz saat menjawab jika pertanyaan ini muncul di tengah-tengah umat. Karena saat disampaikan dalil, banyak ditolak dalil. Kedua, ada yang menganggap demokrasi disamakan dengan Islam, disinggung juga dengan perjanjian Hudaybiyah. Ini bagaimana Ustaz tanggapan ini? Ketiga, demokrasi ini nyata sebagai alat barat dalam bekerja. Mohon penjelasan Ustaz. Semudah itu masuk ke dunia Islam dan semudah itu pula diterima oleh Ustaz. Penjelasannya. Iya. Pertama, pertanyaan yang pertama ya. Kalau kita melakukan sesuatu, ya, itu yang jadi dasar kita itu adalah syariat Islam. Artinya apakah syariat Islam itu membolehkan atau tidak? Itu yang jadi ukuran, ya. Kalau syariat Islam itu sudah melarang kita untuk melakukan itu, ya itu berarti kita tidak boleh melakukannya. Kalau syariat Islam itu membolehkan, ya kita kemudian boleh melakukannya. Itu yang kemudian menjadi pegangan pokok kita, ya. Nah, ini yang harus kemudian juga diperhatikan. Maka dari situ kemudian tidak muncul apa yang disebut dengan kaidah daripada gitu ya. Ini kan sebenarnya kaidah daripada ini kan. Nah, itu bisa kita lihat telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika di Makkah, Rasulullah itu kan untuk membujuknya itu ditawari dengan harta, tahta, bahkan wanita, ya, agar kemudian menghentikan dakwahnya. Kita bisa bayangkan, ya, Rasulullah tahu persis ya bahwa kekuasaan itu sangat dibutuhkan.
kekuasaan yang menolong gitu ya, itu sangat dibutuhkan ya. Untuk bisa menerapkan Islam ini ya, untuk bisa melindungi kaum muslimin ya butuh kekuasaan. Karena itu tidak heran kalau Rasulullah sentiasa melakukan aktivitas yang disebut dengan tolabun nusrah ya, datang kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan ya, mengajak dia masuk Islam ya, kemudian meminta agar dia memberikan kekuasaannya itu untuk menolong Islam. Jadi Rasulullah itu tahu persis pentingnya kekuasaan itu. Nah, tapi kenapa kemudian Rasulullah tidak menerima pilihan ya, tawaran atau bujukan ini ya, bujukan kekuasaan ini gitu. Karena apa? Karena di dalamnya itu ada keharaman. Keharamannya apa? Ya, mereka akan menyerahkan kekuasaan itu dengan catatan ya, Rasulullah menghentikan dakwahnya. Ya, ini yang kemudian ditolak oleh Rasulullah. Nah, kalau pakai kaidah daripada kan gitu, itu kan seharusnya diterima oleh Rasulullah kan. Mungkin cara berpikir, kalau dengan cara berpikir sekarang ya terima aja lah ya, daripada tidak dapat kekuasaan sama sekali. Tapi Rasulullah tidak melakukan itu karena ada konsekuensi besar dari pilihan itu. Kan begitu. Jadi Rasulullah tidak memilihnya. Bahkan ketika Rasulullah mendatangi kabilah Amir Bani Sa'sa'ah ya. Kabilah Amir Bani Sa'sa'ah ini sudah siap menerima memberikan kekuasaan kepada Rasulullah ya. Tapi ada suatu hal yang kemudian Rasulullah tidak menerima apa namanya nusrah yang mereka berikan. Kenapa? Karena mereka bertanya ya, kabilah Amir bin Sa'sa'ah ini bertanya, setelah engkau wafat wahai Muhammad, kekuasaan engkau berikan kepada siapa? Nah, Rasulullah melihat bahwa nusrah yang mereka berikan ini tidak tulus gitu ya. Mereka ingin ya setelah Rasulullah wafat, kekuasaan itu ada di tangan mereka. Ya, maka itu ditolak oleh Rasulullah. Rasulullah tahu persis maksud arah pertanyaan itu. Maka Rasulullah mengatakan ya masalah itu urusan Allah gitu. Nah, kita bayangkan kalau menggunakan kaidah daripada kan seharusnya diterima itu oleh Rasulullah. Itu kan sudah siap itu mereka memberikan itu. Hanya saja Rasulullah melihat ya ada ketidaktulusan karena mereka menginginkan kekuasaan setelah Rasulullah wafat gitu. Nah, jadi ini salah satu contoh kalau itu memang perkara yang sudah diharamkan ya, maka tidak ada alasan bagi kita untuk membenarkannya apalagi dengan menggunakan kaidah daripada. Nah, kalau kemudian ada kekhawatiran parlemen akan dikuasai oleh non-muslim ya. Yang namanya aktivitas politik itu kan bukan hanya di parlemen gitu. Ya, tidaklah otomatis kemudian kalau parlemen itu dikuasai oleh non-muslim berarti kita tidak berpolitik kan. Nah, yang berbahaya itu kalau sudah tidak ikut dalam kontestan politik seperti itu ya, tidak pula beraktivitas politik secara Islam gitu kan. Jadi ketika ada kelompok kaum muslimin yang tidak ikut dalam aktivitas parlemen ya, kalau mereka diam berpolitik, nah itu yang berbahaya. Tapi kalau mereka tidak diam, apa yang mereka serukan? Yang mereka serukan itu justru langkah yang justru lebih signifikan ya untuk tegaknya kekuasaan Islam gitu ya. Apa itu langkah yang signifikan untuk tegaknya kekuasaan Islam itu? Ya pertama adalah kesadaran masyarakat ya untuk kemudian menerima Islam sebagai pengatur dalam segenap aspek kehidupan mereka. Kemudian yang kedua adalah membangun opini umum di tengah-tengah masyarakat. Ya, yang ketiga melakukan aktivitas tolabun nusrah. Jadi mendatangi mereka yang benar-benar memiliki kekuasaan real. Itulah sebenarnya hakikat ya langkah yang sangat efektif untuk kemudian bisa memiliki kekuasaan untuk bisa menerapkan syariat Islam secara kafah, secara totalitas. Karena menerapkan syariat Islam secara kafah totalitas itu hakikatnya itu
eh, membutuhkan tiga hal: adanya kader dakwah, adanya opini umum dari masyarakat yang mendukung kekuasaan Islam. Yang ketiga, adanya dukungan dari mereka yang memiliki kekuasaan yang sejati, kekuasaan yang real. Kalau di masa Rasulullah itu adalah pemimpin-pemimpin kabilah. Kalau tiga ini sudah terpegang, maka kekuasaan yang sejati itu sudah dipegang untuk bisa menerapkan syariat Islam. Ya, jadi bukan berarti diam gitu ya. Kalau diam saja, ya itu bermasalah gitu kan. Nah, jadi akan bermasalah kalau kita tidak melakukan perjuangan. Tapi kan ini kita tidak diam, walaupun ya setelah menimbang-nimbang dalil syaraknya tidak ikut dalam aktivitas parlemen misalkan. Ya. Nah, bagaimana nanti kalau mayoritas dikuasai oleh non-Muslim, mereka membuat kebijakan yang bertentangan dengan syariat Islam? Ya, kalau kemudian di tengah masyarakat ya muncul kekuatan ya ekstra parlementer, ya maka kekuatan parlemen itu bisa rontok legitimasinya, gitu ya. Kenapa rontok legitimasinya? Ya, bagaimana mungkin negeri yang mayoritas Muslim, ya, itu kemudian membuat kebijakan yang tidak sejalan dengan Islam? Ya, bagaimana mereka dikatakan bisa mewakili kaum Muslimin? Nah, maka merontok legitimasinya. Yang kedua, di sisi lain ada gerakan, ya, gerakan rakyat yang itu mayoritas Muslim yang menuntut penegakan syariat Islam, misalkan, yang berbeda dengan apa kebijakan yang diambil oleh anggota parlemen yang non Muslim tadi, maka akan rontok gitu. Bahkan kalau bisa terjadi, walaupun ini tidak mungkin atau hampir mustahil, kalaulah misalkan di Indonesia ini mayoritas parlemennya itu non Muslim, nah justru dia kehilangan legitimasi. Bayangkan nggak, negeri Muslim tapi mayoritas anggota parlemennya itu non Muslim, itu kan aneh. Berarti dia nggak benar-benar mewakili kaum Muslimin kan? Apalagi kebijakan-kebijakannya bertentangan. Kalau itu terjadi, ini kan semuanya kan kalau ini ya, ini kan parlemen akan dikuasai oleh non Muslim, itu juga kan kalau gitu. Karena kalau saya lihat ya nggak begitu juga gitu ya. Karena jelas juga yang paling banyak di parlemen itu ya orang Islam juga. Gitu. Ini kan kalau gitu kan. Maka saya juga pakai kalau ini kan. Kalau parlemen itu non Muslim semua, mereka akan kehilangan legitimasi. Apalagi kebijakannya itu bertentangan dengan Islam. Nah, itu pun catatannya, ya ada catatannya. Ada kekuatan dari masyarakat yang mayoritas Muslim gitu, yang itu menuntut penegakan dari syariat Islam. Ya, kira-kira begitu ya. Jadi intinya itu eh, yang harus kita pegang itu adalah kalau itu memang diharamkan ya sudah kita tinggalkan gitu. Kalau itu dibolehkan ya silahkan gitu. Kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Ada yang menganggap demokrasi di perjanjian Hudaybiyah. Saya kira nggak sama ya. Demokrasi itu kan sistem politik. Sementara perjanjian Hudaybiyah itu kan hanya perjanjian gitu ya. Kalau sistem politik itu artinya apa? Dia memiliki sumber kedaulatan, ya, yaitu kedaulatan di tangan rakyat. Kemudian dia punya mekanisme politik, ada yang disebut dengan separation of powers, ada kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif, ada anggota DPR-nya, anggota parlemennya, ya, ada mekanisme balance of power, ada mekanisme pemilu reguler. Jadi itu kan sistem. Bagaimana satu sistem yang utuh itu disamakan dengan satu perjanjian, itu perjanjian Hudaybiyah. Itu kan satu aspek saja. Jadi itu perbandingannya itu tidak apple to apple istilahnya ya. Kalau ingin disamakan gitu. Jadi membandingkan sistem yang luas begitu dengan satu perjanjian saja. Misalkan contoh lain membandingkannya dengan musyawarah saja ya. Nah, musyawarah itu kan salah satu saja dari pengambilan keputusan. Sementara dalam demokrasi itu kan bukan hanya bicara pengambilan keputusan. Di situ ada bicara tentang sumber hukum, separation of power, cara pengangkatan kekuasaan, pemilu yang reguler, pembuatan hukum, macam-macam kan itu kan utuh. Sistem itu kan utuh gitu.
Nah, jadi dari segi perbandingannya saja itu sudah tidak apple to apple istilahnya ya. Nah, kemudian eh, perjanjian Hudaybiyah itu adalah perjanjian yang sesuai dengan syariat Islam ya. Eh, Tidak ada sama sekali dengan perjanjian Hudaybiyah ini kemudian membuat umat Islam melanggar syariat Islam, kan nggak ada. Tidak ada dengan perjanjian Hudaybiyah ini kemudian menyerahkan kedaulatan umat Islam, kemudian merubah kedaulatannya itu menjadi kedaulatan yang bukan berdasarkan syariat Islam, kan tidak ya. Ini kan perjanjian antar dua negara saja, jadi nggak bisa disamakan juga dengan eh, satu negara. Demokrasi ini kan dalam satu negara. Perjanjian Hudaybiyah ini kan perjanjian antar negara kan, negara kafir yang ada di Makkah dengan negara Islam yang ada di Madinah. Jadi tidak sama gitu ya. Intinya perjanjian Hudaybiyah itu tidak membuat kaum muslimin melakukan pelanggaran syariat Islam. Yang mana yang dilanggar, kan tidak ada. Ya, ya jadi dari segi perbandingannya tidak apple to apple, kemudian dari segi aktornya juga nggak sama. Kalau perjanjian Hudaybiyah ini kan antar negara, sementara demokrasi itu kan dipraktekkan dalam satu negara. Nah, kemudian juga dari sisi apakah dengan perjanjian Hudaybiyah ini ada penyerahan kedaulatan di tangan rakyat? Ya tidak ada. Ya, apakah kemudian kaum muslimin melanggar syariat Islam? Tidak ada. Ini beda kalau dalam sistem demokrasi ya. Jadi tidak sama gitu ya. Kemudian demokrasi sebagai alat barat dalam menjajah. Kenapa mudah? Sebenarnya nggak mudah juga ya. Nggak mudah juga, itu mereka butuh waktu juga untuk menjajakan demokrasi ini di tengah-tengah masyarakat ya. Kan baru belakangan ini yang populer gitu ya. Tapi memang mereka menjajakannya itu barang demokrasi ini dengan penuh penyesatan gitu ya. Jadi seolah-olah demokrasi ini tidak bertentangan dengan Islam ya. Seolah-olah demokrasi ini baik untuk rakyat gitu. Seolah-olah pilihan kita itu kalau tidak demokrasi diktator gitu kan. Seolah-olah kan begitu. Jadi mau seolah-olah kita itu mau nggak mau harus memilih demokrasi gitu kan. Itu kan penyesatan-penyesatannya. Padahal semua itu kan ide-ide yang utopis ya. Benarkah mewakili rakyat? Ternyata tidak, kan gitu. Benarkah kebijakannya sesuai dengan kepentingan rakyat? Ternyata tidak. Ya, benarkah aspirasi rakyat itu diperhatikan? Ternyata tidak. Benarkah kebebasan, akan ada kebebasan dalam demokrasi? Ternyata tidak gitu. Tapi mereka menjajakannya dengan menampakkan yang baik-baik darinya gitu ya. Nah, itulah racun itu kan. Racun itu kan biasanya dimasukkan ke yang enak-enak gitu kan. Ya, kopi kan dimasukkan sianida itu. Kalau orang nggak suka kopi kan dia nggak minum racun. Nah, kalau dulu itu kan raja itu kalau mau diracun itu kan dimasukkan ke makanannya yang paling dia suka kan. Apa yang dia ini suka makan apa nih, kue apa ini masukkan ke situ. Jadi racun itu memang dimasukkan ke yang disukai gitu ya. Nah, maka hati-hati dengan racun demokrasi ini. Ya, kira-kira begitu dulu ya. Sudah jam 9.35 ini. Baik, terima kasih.